Berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya, dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai notasi angka dan simbol-simbol yang terdapat dalam notasi angka. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan notasi angka? Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dan tulisan karya musik itu biasa disebut dengan partitur. Contohnya seperti ini. Notasi angka adalah sistem penulisan nada dalam musik atau lagu dengan menggunakan simbol-simbol angka. Di dalam notasi angka itu terdapat 7 nada. Di antaranya angka 1 itu dibaca do. Angka 2 itu dibaca re, angka 3 mi, angka 4 fa, angka 5 sol, angka 6 la, dan angka 7 itu dibaca si. Dan angka-angka tersebut itu menunjukkan tinggi rendahnya suatu nada. Terdapat juga angka 0 itu sebagai tanda diam atau tanda istirahat satu ketukan. Di samping simbol angka-angka di atas, ada juga simbol-simbol lain dalam notasi angka yang memperjelas penulisan notasi musik. Dan seluruh simbol yang ada itu memiliki makna dan fungsi masing-masing. Berikut ini adalah simbol-simbol dalam notasi angka beserta penjelasannya. Yang pertama, itu ada simbol titik. Simbol titik itu digunakan dalam dua fungsi. Yang pertama, sebagai simbol yang menunjukkan tinggi atau rendahnya suatu nada. Untuk nada rendah, simbol titik diletakkan di bawah nada, contohnya seperti ini. Sedangkan untuk nada tinggi, simbol titik diletakkan di atas nada yang dimaksud. Sebagai contoh seperti ini. Yang kedua, sebagai simbol yang menunjukkan jumlah panjang ketukan. Untuk menunjukkan jumlah panjang ketukan dari suatu nada, simbol titik dengan jumlah tertentu diletakkan setelah nada yang dimaksud. Contohnya seperti ini. Simbol yang kedua adalah garis tegak. Garis tegak adalah garis birama sebagai batas birama antara birama yang satu dengan birama yang lain. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, simbol titik 2. Titik 2 adalah simbol atau tanda ulang, artinya dinyanyikan ulang dari awal. Dan biasanya simbol titik 2 ini disebut dengan tanda repeat. Simbol yang selanjutnya adalah simbol garis mendatar. Garis mendatar atau biasa disebut dengan bendera digunakan sebagai simbol pembagian jumlah ketukan. Contohnya ketika nada do sama re itu di atasnya dikasih garis mendatar, itu artinya masing-masing notasi memiliki setengah ketukan. Simbol yang selanjutnya adalah garis miring. Simbol garis miring digunakan untuk menaikkan dan atau menurunkan setengah nada dari nada asal. Garis miring ke kanan itu fungsinya untuk menaikkan setengah nada dari nada asli. Sebagai contoh, nada sol, ketika kita kasih garis miring ke kanan, dia akan berubah menjadi sel. Artinya, nada sol tersebut naik setengah dari nada aslinya. Sedangkan garis miring ke kiri fungsinya untuk menurunkan setengah nada dari nada asli.
Simbol selanjutnya yaitu simbol garis lengkung atau biasa disebut dengan legato. Simbol legato ini menghubungkan dua notasi atau lebih. Biasanya nada yang mendapat busur legato akan dimainkan atau dinyanyikan secara bersambung. Simbol yang selanjutnya adalah simbol apostrof. Simbol apostrof atau tanda petik tunggal itu digunakan sebagai tanda pengambilan nafas ketika kita bernyanyi. Dan simbol yang terakhir adalah simbol angka 0. Simbol 0 ini bukanlah nada, tetapi simbol diam yang memiliki nilai 1 ketukan. Simbol 0 dalam notasi angka biasanya terletak pada ketukan keberapapun di tiap-tiap biramanya. Bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir ketukan. Bahkan bisa dalam satu atau lebih dari satu birama. Contohnya seperti ini.